Coba deh bayangin, kalau di kampus kita ini nggak ada petugas kebersihan, gimana jadinya ya? Waduh, pasti mejanya berdebu, terus lantainya kotor, kamar mandi. Aduh, jangan dibayangin deh. Oh no! Tapi karena ada petugas kebersihan, kita bisa belajar dan nongkrong kayak gini deh. Nah, itu dia salah satu contoh nyata dari perusahaan jasa. Karena jasa itu bukan barang yang bisa kita pegang, tapi manfaatnya bisa kita rasakan. Dan menariknya, ada perusahaan besar yang bisa ngatur itu semua loh, namanya ISS. Hari ini kita bakal ngobrol langsung dengan perwakilan ISS. Biar kita tahu gimana caranya mereka mengelola pemasaran jasa, terutama di bidang kebersihan dan juga layanan. Kalau begitu, langsung aja yuk kita mulai wawancaranya. Yuk. Ibu, ya selamat pagi Ibu. Oke Kak, ada yang bisa dibantu? Oh iya Ibu, jadi kami mau tanya-tanya sedikit nih tentang boleh. perusahaan jasa PT ISS. Ya, Boleh minta waktunya sebentar? boleh. Kita duduk dulu ya Bu, Ya. biar gak capek. Oke. Jadi sebelum dimulai saya mau kenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Fahira Zahra. Saya di sini bertugas buat nanya-nanya Ibu mengenai perusahaan jasa PT ISS. Ya. Jadi sebelumnya boleh kenalan dulu Ibu, namanya siapa? Nama saya Sanis Norlia, saya bertugas sebagai operator ISS cleaning service. Udah berapa lama ya Bu kerja di ISS? Kurang lebih 6 tahun. Sudah lama sekali ya Ibu, sudah banyak banget pengalaman berarti ya. Lalu kemudian biasanya apa aja sih Bu tugas harian Ibu untuk Tugas saya di sini menjaga kebersihan kampus, terutama area kelas, ruang dosen, terus toilet sama koridor gitu Kak. Lalu layanan apa aja sih Bu yang diberikan oleh PT ISS juga selain kebersihan, terus kemudian selain menyediakan layanan tambahan? Layanan ISS itu banyak. Kalau untuk di sini selain kebersihan ada gardener untuk merapikan taman. Terus kalau misalkan jasa seperti yang lain-lain itu seperti kayak security, kita ada juga security, terus koki, terus support office, terus kayak messenger gitu, kayak banyak sih dan banyak lagi yang lain. Oke baik Bu. Kemudian menurut Ibu apa sih yang membuat PT ISS Indonesia berbeda dengan perusahaan jasa lainnya di Indonesia? ISS berbeda itu kita sebelum terjun ke area itu kita ada sekolahnya dulu. Nah, kita tuh ada pelajarannya dulu selama 9 hari di head office di lokasinya di Bintaro. Oh iya. Jadi biar lebih terlatih juga ya Bu. Terus kalau misalkan kita itu ada jenjang karir, kita misalkan udah berapa lama nih, jadi kita bisa naik tingkat level gitu. Iya. Terus gajinya juga di sini lumayan UMR gitu. Terus kayak misalkan kita diberikan ini juga kayak attitude, cara salam sapa sopan santun gitu Kak. Terus ada juga nih standar atau SOP khusus dari PT ISS yang harus dijalankan di setiap kampus atau instansi itu apa? Kita ada daily activity, terus ada job desk kerjanya gitu. Jadi kita kalau misalkan mau kerja itu kita dikasih nih, kita mulai dari mana nih areanya gitu. Jadi dikasih tahu dulu ya standar-standarnya gitu Kak. Oke Ibu. Sekarang sekian dulu pertanyaan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Ibu. Oke, selamat pagi Bu. Perkenalkan saya Serina. Di sini saya mau melanjutkan pertanyaan dari teman saya yang sebelumnya untuk bertanya-tanya tentang ISS. Oke Bu, untuk pertanyaan pertama dari saya, di sini kan di area kampus ini kan banyak sekali ya spot-spot dan area-areanya. Nah, kalau boleh tahu tuh apakah petugas dari ISS ini tuh membersihkan semua area-area yang ada di kampus atau hanya area-area tertentu saja? Kalau untuk ngebersihin semua area ini, kita hampir semua mencakup semua lingkungan ini kita pegang.
ya kayak halaman semua pokoknya hampir semuanya Kak. Oke, berarti semuanya ya di sini dibersihkan. Oke. Selanjutnya, apakah petugas dari PT ISS ini tuh setiap hari ada di kampus? Nah, kalau ada biasanya tuh mulai kerjanya dari jam berapa sih, Bu? Ada, kita dari Senin sampai Sabtu ada. Kalau misalkan masuk pagi itu dari jam 6 sampai jam 2. Nah, kalau yang siang itu masuk jam 12 sampai jam 8. Kalau Ibu sendiri setiap hari juga? Iya, aku setiap hari. Cuman kan kita gantian. Ada yang pokoknya kita seminggu pagi, seminggu siang gitu Kak. Oh, berarti shift-shiftan ya, Bu? Shift-shiftan. Kalau boleh tahu di sini ada berapa sih, Bu, karyawannya, petugasnya? Ada 13. 13. Berarti dibagi-bagi per 13 orang itu. Oke, baik Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara PT ISS ini tuh mengatur jadwal kerjanya di sini? Apakah ada pembagian tugas tim di kebersihan di kampus, misalnya untuk ruang toilet, perpustakaan, kantin, dan lainnya? Kita di sini dibagi satu orang megang 2 lantai. Jadi kalau misalkan 2 lantai itu udah termasuk toilet, udah termasuk perpustakaan. Jadi pokoknya satu orang itu khusus megang 2 lantai gitu. Jadinya kalau misalkan kita ada perpus berarti di situ kita megang perpus. Tapi kalau misalkan kita di sini nggak ada, paling area kayak pimpinan gitu, kayak ruang LPAM gitu Kak. Berarti semuanya udah terbagi ya sesuai udah ada orangnya. pembagiannya. Oke. Selanjutnya nih Bu, bagaimana sih cara ISS ini memastikan bahwa semua area kampusnya tuh sudah bersih gitu, sudah terjaga kebersihannya? Oh iya, di sini ada supervisor, ada supervisornya Pak Udin. Jadi setiap per jam itu dia keliling mengecek kalau area itu kotor apa enggak gitu. Berarti untuk pengecekannya mah aman ya Bu, ada supervisornya. Oke. Nah selanjutnya Bu, ada nggak sih Bu tantangan atau kesulitan, suka duka Ibu yang pernah Ibu hadapin selama membersihkan kampus ini? Terus bagian mana aja nih yang paling menantang buat Ibu dibersihkan sejauh ini? Tantangannya kalau hujan, kita kan areanya terbuka. Kalau hujan itu koridor banjir gitu. Terus kan banyak orang lewat, kita harus ekstra bersihinnya biar orang takutnya kepleset. Iya betul gitu. Bu. Ya, udah itu aja. Oke. Terus berarti yang paling menantang di area-area itu kalau lagi hujan gitu ya Bu? Kalau hujan dan sama toilet Toilet ya. suka becek. Oke. Nah yang terakhir nih Bu, bagaimana sih cara PT ISS mengatasi tantangan tersebut agar layanannya itu tetap maksimal dan juga kebersihan kampus itu bisa terus terjaga? Ya supaya terjaga terus, kita ya setiap jam sekali harus bersihin, ngecek keliling aja gitu Kak. Oke, segitu aja Ibu pertanyaan dari aku. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu, saya Afiza Aulia. Saya di sini akan melanjutkan pertanyaan wawancara mengenai ISS dari teman saya. Pertanyaan pertama itu adalah pernah nggak sih mendapat keluhan dari mahasiswa atau dosen soal kebersihan? Nah contohnya itu seperti apa? Keluhannya paling kayak toilet becek, terus kayak tumpahan air di kelas, misalkan ada air tumpah kayak kopi, teh gitu. Terus sama paling di ruang dosen biasanya kadang galon aqua habis air galon habis, itu aja. Nah selanjutnya kalau ada keluhan terkait kebersihan kampus biasanya bisa lapor ke siapa sih? Ke kita langsung nggak apa-apa, sama ke pengawas kita Pak Udin. Berarti kalau misalkan ada keluhan langsung lapor aja gitu ya? Bisa lewat via WA atau email. Oke. Apakah PT ISS ini menggunakan teknologi aplikasi atau sistem online untuk mencatat pekerjaan atau menerima laporan dari kampus? Iya, kita pakai aplikasi Grid Day. Oh iya. Jadi kita kalau misalkan ada tentang keluhan apa, kita masuknya di situ di Grid Day. Berarti semuanya lewat aplikasi itu? Iya. Oke. Nah selanjutnya, apakah ada evaluasi rutin atau penilaian dari kampus terkait kualitas kerja tim ISS? Ada, setiap 1 bulan sekali kita evaluasi Kak. Jadi kita dievaluasi, kalau misalkan sekiranya ada yang kurang nanti dikasih tahu gitu. Berarti setiap 1 bulan sekali itu rutin gitu ya? Iya. Oke. Kalau soal kesejahteraan nih, menurut Ibu, apakah PT ISS ini sudah cukup memperhatikan kebutuhan karyawan di lapangan? Apakah dari PT ISS ini ada sistem bonus atau intensif tertentu?
Kalau untuk bonus itu dia ada sendiri buat yang lebih tinggi levelnya. Kalau untuk kita kebetulan belum, cuman kalau untuk kesejahteraan ISS itu sangat memperhatikan gitu ya. Kayak misalkan kesehatan gitu, kayak BPJS kesehatan, ketenagakerjaan, jaminan hari tua, kita ada. Berarti sudah cukup memperhatikan kebutuhan karyawan Kita ya? udah lengkap. Nah, selanjutnya yang terakhir nih, apakah harapan Ibu terhadap PT ISS atau kampus tempat Ibu bekerja? Harapannya semoga kita bisa lebih lama lagi bekerja sama gitu aja Kak. Ya. Oke Ibu, segini aja pertanyaan dari kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga pekerjaan Ibu lancar-lancar terus ya Bu. Terima kasih banyak. Sama-sama Kak, makasih.